Santapan Harian Senin 6 Januari 2025. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Lukas pasalnya yang kelima, ayat 12 hingga ayatnya yang ke-16. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Kristus yang lembut hati, mampukanlah kami untuk memahami dan melakukan firman-Mu di dalam keseharian hidup kami. Di dalam nama-Mu Kristus yang memampukan kami. Amin. Lukas 5 ayat 12-16. Pada suatu kali Yesus berada dalam sebuah kota. Di situ ada seorang yang kulitnya penuh dengan penyakit menular. Ketika ia melihat Yesus, sujudlah ia dan memohon, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat menahirkan aku." Yesus mengulurkan tangannya, menyentuh orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah tahir." Seketika itu juga penyakit kulit itu meninggalkan dia. Yesus melarang orang itu memberitahukannya kepada siapapun juga dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk penahiranmu persembahan seperti yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Namun kabar tentang Yesus makin jauh tersebar dan datanglah orang banyak berbondong-bondong untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang terpencil dan berdoa. Sahabat Santapan Harian, ketika kita berdoa meminta kesembuhan dari Tuhan, apa yang sesungguhnya kita minta? Benarkah kita berdoa karena kita percaya akan kuasa Yesus? Atau adakah niat untuk membanggakan mukjizat Yesus? Ketika Yesus berada di sebuah kota, seorang berpenyakit kulit sujud dan memohon kesembuhan darinya. Yesus menyentuh orang itu dan mengatakan, "Jadilah tahir," sehingga orang itu sembuh seketika. Yesus melarangnya untuk menceritakan pengalamannya dan menyuruhnya untuk pergi membuktikan kesembuhannya di depan imam sesuai hukum Taurat. Namun entah oleh karena orang itu atau orang lain, kabar tentang Yesus semakin tersebar. Orang banyak datang berbondong-bondong sehingga Yesus mengundurkan diri ke tempat terpencil. Di dalam kota tentu ada banyak orang yang melihat Yesus, tetapi sang penderita melihat apa yang tidak mereka lihat. Begitu ia melihat Yesus, ia tahu bahwa Yesus berkuasa untuk menyembuhkannya. Ia memohon bukan berdasarkan keinginannya sendiri, melainkan belas kasihan Yesus. Maka Yesus mau menyembuhkannya dan seketika itu juga hilanglah penyakitnya. Dalam hal ini kita mendapat pelajaran tentang cara memandang Yesus. Ketika kita melihatnya, kita melihat pribadi yang berbelas kasihan dan berkuasa, bukan pembuat mukjizat semata-mata. Sebagaimana sang penderita melihat Yesus, begitu juga seharusnya kita memperlihatkan Tuhan kepada orang-orang di sekitar kita. Pada hari ini, hari Epifani, yang artinya hari raya penampakan Tuhan. Biarlah dalam hidup kita tampak Tuhan yang berkuasa. Ketika kita menderita penyakit, kita dapat memohon kesembuhan kepada Tuhan Yesus. Hanya saja, semuanya diserahkan kepada kehendak-Nya. Seberat apapun penyakit kita, jikalau Tuhan berkehendak, kita akan memperoleh kesembuhan. Maka datanglah kepada Tuhan Yesus untuk berdoa dan berserah.
Saksikanlah kuasa-Nya kepada orang-orang lain agar mereka juga melihat Tuhan dan mengalami kesembuhan dari-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau senantiasa memenuhi kebutuhan rohani dan jasmani kami. Buatlah rasa syukur kami berlimpah ruah agar kami dapat memuliakan-Mu melalui kepedulian kami kepada sesama. Dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan berserah. Amin.